Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Agama Angkatan 10 gelombang ketiga, kelompok 2, ingin mempresentasikan tugas kelompok kami tentang strategi pencegahan dan penanganan bullying di lingkungan sekolah. Adapun anggota tim kami, saya sendiri Adanan Pohan, Alwiansa Batubara, Conik Putri Nanti, Nadia Rizky Ardani, Winda Widya Sri Patmala. Dan yang menjadi latar belakang dari penelitian kami adalah seringnya terjadi aksi bullying di sekolah dalam bentuk verbal, fisik, sosial, dan digital. Bullying berdampak negatif terhadap kesehatan mental dan proses belajar siswa. ASN di bidang pendidikan memiliki peran penting dalam pencegahan dan penanganan bullying. Terima kasih. Dari isu tujuan yang kami angkat adalah dari tujuan rencana aksi kami ada tiga yang kami dapat. Yang pertama, meningkatkan kesadaran warga sekolah terhadap bahaya bullying. Yang kedua, mengidentifikasi pola dan penyebab bullying di sekolah. Yang ketiga, menyusun strategi pencegahan dan penanganan bullying yang berkelanjutan. Adapun identifikasi masalah ialah bullying di sekolah masih marak terjadi akibat rendahnya edukasi dan literasi anti-bullying di kalangan siswa, guru, dan orang tua. Banyaknya siswa belum menyadari bahwa mengejek, mengucilkan, atau mengintimidasi adalah bentuk bullying yang berbahaya. Pelaporan yang aman pun belum tersedia sehingga korban tidak berani untuk melapor, ditambah kurangnya keterlibatan orang tua memperlemah upaya pencegahan dan penanganan secara menyeluruh. Terima kasih. Selanjutnya yaitu analisis masalah. Masalah atau isu yang kami angkat pada kesempatan kali ini ada tiga, yaitu yang pertama, kurangnya edukasi anti-bullying di sekolah. Yang kedua, tidak ada sistem pelaporan bullying yang efektif. Yang ketiga, orang tua kurang terlibat dalam mendidik anak-anaknya terkait bullying. Untuk menentukan isu prioritas, kami menggunakan teknik analisis APKL, yaitu aktual, problematik, kekhalayakan, dan layak. Bisa dilihat di tabel yang telah disajikan bahwa isu kurangnya edukasi anti-bullying di sekolah menjadi isu prioritas karena memiliki skor yang paling tinggi di antara isu-isu yang lain. Isu kurangnya edukasi anti-bullying di sekolah memperoleh 14 total skor, sedangkan isu tidak ada sistem pelaporan bullying yang efektif cuma memperoleh 12 skor, sedangkan juga orang tua kurang terlibat dalam mendidik anak-anak terkait bullying cuma memperoleh 11 skor. Jadi berdasarkan skor yang diperoleh tadi, isu kurangnya edukasi anti-bullying di sekolah menjadi isu prioritas kami. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan. Selanjutnya adalah analisis akar permasalahan. Setelah menghitung isu prioritas menggunakan APKL, kami mencari akar permasalahan dengan menggunakan metode fishbone. Ada 6 faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama adalah atau sumber daya manusia, yaitu kurangnya pelatihan untuk guru, kemudian minimnya keterlibatan orang tua dan siswa tidak tahu apa itu bullying. Yang kedua adalah mesin atau peralatan, yaitu kurangnya media edukasi dan keterbatasan infrastruktur teknologi. Yang ketiga adalah method atau metode, yaitu kurangnya program terstruktur dan pendidikan moral dan karakter yang terbatas. Yang keempat adalah material atau bahan, yaitu kurangnya materi khusus dan bahan ajar tidak terstandarisasi. Selanjutnya yang kelima adalah measurement atau pengukuran, yaitu tidak ada evaluasi program dan kurangnya umpan balik dari siswa dan guru. Selanjutnya yang keenam, environment atau lingkungan, yaitu lingkungan sekolah yang tidak mendukung dan kurangnya kebijakan sekolah yang tegas. Hal-hal tersebutlah yang mempengaruhi terjadinya kurangnya edukasi dan literasi anti-bullying di sekolah.
Setelah mengetahui isu prioritas, kami mencari teknik pemecahan masalah. Dan kami mendapatkan dua teknik pemecahan masalah, yaitu yang pertama dari pendekatan dan juga langkah strategis. Yang pertama adalah pendekatan partisipatif, yaitu dari guru, siswa, dan orang tua. Yang kedua, pendekatan preventif, yaitu edukasi dan kampanye. Yang ketiga, pendekatan reaktif, yaitu SOP pelaporan dan penanganan cepat. Kemudian yang keempat adalah restoratif, yaitu mediasi dan pemulihan hubungan. Kemudian langkah strategisnya adalah yang pertama, edukasi seluruh warga sekolah. Yang kedua, pembentukan tim anti-bullying. Yang ketiga, SOP penanganan kasus bullying. Dan yang terakhir adalah pengadaan media dan kanal pelaporan. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah rumusan isu strategis. Berdasarkan isu prioritas yang kami angkat tadi, maka ditemukanlah 3 rumusan isu strategis. Yang pertama adalah kurangnya literasi dan pemahaman warga sekolah terhadap bahaya dan bentuk bullying menjadi hambatan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Yang kedua, bagaimana meningkatkan edukasi dan literasi anti-bullying di sekolah sebagai upaya preventif dalam menekan angka kekerasan antar siswa. Dan yang ketiga adalah minimnya edukasi anti-bullying di sekolah menyebabkan rendahnya kesadaran dan partisipasi warga sekolah dalam mencegah dan menangani kasus bullying. Selanjutnya, gagasan dan solusi yang kami temukan untuk mengatasi kurangnya edukasi anti-bullying di sekolah demi mencegah dan menangani bullying di sekolah adalah sebanyak 5 gagasan. Yang pertama adalah pelatihan untuk guru dan staf sekolah, di mana menyelenggarakan workshop atau pelatihan rutin bagi guru agar mereka lebih paham tentang bullying dan cara mencegahnya. Yang kedua adalah keterlibatan orang tua, membuat program kolaborasi dengan orang tua untuk mendidik siswa tentang bullying, baik di sekolah maupun di rumah. Gagasan ketiga adalah penyusunan program terstruktur, yaitu dengan menyusun program edukasi yang sistematis dan melibatkan semua pihak sekolah untuk mengedukasi siswa tentang bahaya dan dampak bullying. Selanjutnya yang keempat, meningkatkan akses ke materi dan sumber daya dengan memberikan akses kepada guru dan siswa terhadap materi edukasi yang berkualitas tentang bullying, baik secara digital maupun fisik. Dan gagasan yang terakhir adalah evaluasi dan umpan balik, yaitu dengan membuat sistem evaluasi program anti-bullying untuk memastikan keberhasilan dan efektivitas dari setiap inisiatif yang dijalankan. Sebagai penutup, intisari dari isu yang kami angkat adalah bahwasanya bullying merusak masa depan siswa dan iklim belajar yang sehat, serta dalam hal ini ASN perlu mengambil peran aktif dalam menciptakan sekolah yang aman dan adil. Sehingga kami harapkan strategi yang kami sampaikan ini mendukung bela negara melalui perlindungan anak dan pembangunan karakter bangsa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.